Lihat dulu materi yang pertama adalah, loh Ibu nggak bisa share screen. Udah bisa, Bu. Oh, udah bisa. Oke, terima kasih. Materi yang pertama adalah tentang ikatan kimia. Ini masih pelajaran kelas 10. Jadi di sini kita bahas mengenai jenis-jenis ikatan kimia. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, kemudian ada ikatan kovalen koordinasi, kemudian ada ikatan logam. Ada yang masih ingat apa sih yang disebut dengan ikatan kimia? Apakah itu ikatan kimia? Halo, adakah yang masih ingat apa itu ikatan kimia? Udah dibaca belum materinya? Materi kok dianggurin aja, udah di-post dari kemarin juga, kirain dibaca. Ikatan kimia. Kenapa sih suatu atom dengan atom yang lain harus berikatan? Nah, di sini kalau kita ibaratkan nih, di sini gambarnya, di sini ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang jomblo katanya. Ternyata kalau jomblo itu dia merasa sedih. Kenapa sih merasa sedih? Karena menurut mereka ketika mereka sendiri itu tidak stabil. Nah, ternyata hal ini sama juga dengan atom. Jadi ketika dia tidak bergabung dengan atom yang lain, dia bentuknya tidak stabil. Makanya dia harus berikatan supaya menjadi stabil. Nah, lalu yang dimaksud stabil itu seperti apa? Nah, di sini jadi konsep dari ikatan kimia itu adalah interaksi dari gaya tarik-menarik antara dua atom ataupun bisa juga molekul yang menyebabkan menjadi stabil. Berarti di sini adanya ikatan kimia itu supaya menjadi stabil. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih ciri atom yang stabil? Kestabilan dari elektron suatu atom yang stabil. Nah, di sini jenis-jenis yang akan kita bahas, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada kovalen koordinasi dengan ikatan logam. Susunan elektron yang stabil. Susunan elektron yang stabil adalah susunan elektron dari gas mulia. Atau dalam hal ini adalah golongan 8A. Nah, jadi atom-atom yang tidak stabil akan menyerupai konfigurasi dari gas mulia. Jadi kalau misalnya ada suatu atom, kemudian kita buat konfigurasinya, ternyata dia tidak sama dengan gas mulia, maka dia akan mendekati gas mulia yang terdekat. Contoh misalnya di situ ada Na, natrium, nomor atomnya 11. Karena natrium ini bukan golongan dari unsur yang stabil, maka dia akan menyerupai unsur-unsur yang ada di gas mulia ini. Nah, yang paling terdekat dari 11 berarti kita ambil yang 10. Jadi yang ada di sebelumnya, kemudian yang paling dekat dengan atom tersebut. Nah, itu berarti untuk mencapai kestabilannya. Nah, ini adalah patokan dari konfigurasi elektron untuk yang stabil. Ada duplet, ada oktet. Untuk yang duplet, hanya untuk helium saja, karena di sini dengan nomor atom 2, berarti kita pakainya duplet. Sedangkan yang oktet dimulai dari neon sampai dengan radon, di sini setiap yang elektron terluarnya sama dengan 8. Jadi oktet. Berarti untuk atom-atom yang lain pun ujungnya atau elektron terluarnya itu harus sama dengan 8.
Lalu bagaimana caranya supaya dia elektron terluarnya bisa jadi 8? Nah, di sini cara yang pertama adalah supaya dia sama dengan gas mulia, yang pertama dia bisa dengan cara melepas elektronnya atau dengan cara menerima elektron dari atom lain. Nah, contoh misalnya kita punya natrium tadi dengan nomor atom 11, berarti kita buat konfigurasinya adalah 2, kemudian 8, kemudian 1. Apakah ini disebut sebagai konfigurasi yang stabil? Enggak, Bu. Kenapa tidak stabil? Karena di sini ujungnya bukan 8, tapi ujungnya 1. Tulisan saya bisa kelihatan nggak? Atau terlalu jauh? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kalau ujungnya 1, berarti dia tidak stabil. Gimana caranya supaya ujungnya 8? Maka yang ini harus dilepas, harus dibuang. Nah, berarti ini dilepas. Dilepas, sehingga ketika dia melepaskan satu elektronnya, dia akan berubah menjadi Na positif. Na positif berarti konfigurasinya adalah 2 sama 8. Nah, ini akan sama dengan konfigurasi dari neon. Makanya dia sudah stabil. Karena dia sudah konfigurasinya sama dengan konfigurasi gas mulia. Contoh yang lain misalnya ada unsur fluor, atom fluor dengan nomor atomnya 9. Maka konfigurasinya adalah 2, kemudian 7. Nah, ini pun tidak stabil karena ternyata ujungnya bukan 8. Bagaimana caranya supaya ujungnya jadi 8? Maka di sini dia harus menerima satu elektron. Nah, ketika dia menerima satu elektron, maka dia berubah menjadi F-. Konfigurasinya menjadi 2 dengan 8. Nah, inilah cara-cara suatu atom untuk mencapai kestabilannya, yaitu menyerupai konfigurasi dari gas mulia terdekat dengan dia, dengan cara melepas atau dengan cara menerima elektron. Untuk atom-atom yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A, itu cenderung untuk melepaskan elektronnya, sehingga berubah menjadi ion positif. Sedangkan untuk golongan-golongan yang berada di sebelah kanan, mulai dari 4A, 5A, 6A, 7A, itu berarti cenderung untuk menerima elektron. Nah, di sini dari peristiwa pelepasan dengan penarikan elektron inilah maka akan terbentuk adanya ikatan kimia. Contoh yang tadi, ketika si Na ini melepaskan satu elektronnya, sedangkan si F ini memerlukan satu elektron dari luar, maka mereka akan berikatan. Mereka akan berikatan, yaitu Na plus akan bereaksi dengan F- menjadi senyawa NaF. Nah, karena di sini ada yang melepas dan menerima, maka di sini ikatannya adalah ikatan ion. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Jadi boleh dikatakan ikatan ion itu dari golongan yang di sebelah kiri, 1A, 2A, 3A, kemudian berikatan dengan golongan yang ada di sebelah kanan, golongan 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini, atau bisa juga dikatakan golongan antara logam dengan non-logam. Itu yang disebut dengan ikatan ion. Lalu seperti apa untuk ikatan kovalen? Nah, untuk ikatan kovalen adalah terjadi akibat pemakaian bersama dari pasangan elektron. Jadi di sini tidak ada yang melepas, tetapi mereka menggunakan bersama-sama. Jadi elektron yang digunakan untuk berikatan itu adalah elektron yang dua-duanya saling menggunakan. Contoh misalnya, nah di sini untuk yang ikatan kovalen,
itu bisa berupa dari unsur yang sama. Jadi seperti ini. Dia dalam bentuk molekul unsur, misalnya Cl2, kemudian O2 atau P4, S8 dan seterusnya. Nah, itu termasuk ke dalam ikatan kovalen. Kalau misalnya untuk yang molekul senyawa itu bisa berupa HCl, CO2 atau CH4. Jadi dia terdiri dari unsur-unsur yang posisinya semuanya berada di sebelah kanan atau non-logam dengan non-logam. Contoh pembentukannya adalah seperti ini. Contoh misalnya kalau kita punya CH4. Nah, di situ untuk CH4, C-nya adalah 6. Atom C, nomor atomnya 6. Kemudian atom H, nomor atomnya 1. Ini 2 dengan 4, kemudian ini 1. Nah, cara menggambarkan ikatan kovalen yaitu dengan membuat struktur Lewis. Jadi kita menggambarkan jumlah elektron terluar dari setiap atomnya. Contoh misalnya untuk yang C, dia punya 4 elektron, berarti kita gambarkan seperti ini. 4 buah elektron. Kemudian H, masing-masing 1 elektron, dia akan diikat oleh si C-nya. Seperti ini. Maka jadilah 4 buah ikatan kovalen. Nah, yang seperti ini kita namakannya dengan ikatan kovalen tunggal. Karena hanya 1 pasang saja. Nah, seperti ini. Jadi hanya terdiri dari 1 titik dengan 1 silang. 1 dari C dengan 1 dari H. Berarti kita buat 1 strip di sini. Berarti ikatannya kovalen tunggal. Tetapi kalau di sini terdiri dari 2 titik dengan 2 silang, berarti menghasilkan 2 strip, berarti dia kovalennya rangkap 2. Sedangkan untuk N2 di sini karena masing-masing menggunakan 3 pasang, berarti di sini terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Itu tentang kovalen. Selanjutnya adalah kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi adalah kovalen di mana elektron yang digunakan di dalam ikatannya itu hanya berasal dari 1 atom saja. Nah, di sini ikatan kovalen ini akan terjadi kalau misalnya atom pusatnya itu punya PEB atau pasangan elektron bebas. Contoh misalnya terbentuknya ikatan kovalen koordinasi yaitu pada senyawa NH4+. Nah, di sini terdapat ikatan kovalen koordinasi. Awalnya dia berbentuk NH3. Seperti ini. Kemudian ada H yang akan diikat oleh si NH3 tadi. Nitrogen dengan jumlah elektronnya 7 nitrogen, kemudian H1. Maka kita buat konfigurasinya 2 dengan 5. Sedangkan hidrogen 1. Berarti kalau kita buat Lewisnya, ini untuk nitrogen, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing mengikat hidrogen, berarti ada di posisi sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah bawah. Nah, ternyata si N ini, dia punya yang namanya pasangan elektron bebas. Kemudian pada saat dia akan berikatan dengan H yang lain, yang ini, tidak mungkin ada 3 buah elektron yang bisa digunakan berikatan. Karena yang namanya ikatan itu harus pasangan. Jumlahnya harus genap, tidak boleh ganjil. Berarti yang ini, elektron dari si H ini itu akan dilepas. Ini dilepas. Sedangkan yang dipakai untuk berikatan hanya elektron yang ini saja. Makanya di sini nanti bentuknya, di sini H, kemudian N, H, kemudian arahnya ke atas, kemudian baru H. Kenapa arahnya ke atas? Karena elektron yang dipakai untuk berikatan hanya berasal dari N saja. Jadi si N-nya
punya pasangan elektron yang digunakan untuk bersama-sama dengan si H. Nah, ini baru kita kasih muatan positif, karena satu elektronnya dilepas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau tadi kan yang ikatan ion itu kalau ada yang melepas sama yang menambah elektron, itu jumlah elektronnya harus sama nggak? Jumlah elektronnya bisa beda, itu menyebabkan jumlah atomnya akan berbeda. Misalnya gini. Misalnya ada Mg dengan nomor atom 12 Mg, kemudian sama F. Kalau Mg kan berarti 282. Nah, ternyata ujungnya 2. Boleh nggak sih, Bu, ini jadinya aturannya duplet? Kalau duplet kan ujungnya 2. Nah, ternyata aturan duplet itu hanya berlaku untuk atom yang nomornya kecil, yang dekat dengan helium. Di antaranya hidrogen sama litium. Kalau ini, dia harus ikutnya ke oktet. Jadi ini tetap harus dilepas. Ini dilepas, sehingga ketika dia dilepas, maka dia berubah menjadi 28. Muatannya Mg2+. 2 elektron yang diserahkan. Sedangkan si F 2 sama 7. Berapa yang dia perlukan? Cuman 1. Ya kan? Nah, berarti nggak sama. Si Mg melepaskan 2, sedangkan si F hanya menerima 1. Apakah bisa terjadi ikatan ion? Bisakah? Halo? Apakah bisa terjadi ikatan ion kalau posisinya seperti ini? Mg-nya melepaskan 2, tetapi si F hanya menerima 1. Apakah bisa terbentuk senyawa ion? Nah, pada saat si Mg-nya melepaskan 2, kalau kita gambarkan nih, ini misalnya elektronnya yang mau diserahkan. Sedangkan si F cuman punya 1 ruang aja, karena dia cuman butuh 1. Berarti yang ini akan pindah ke sini. Nah, lalu yang ini akan pindah kemana? Nggak ada. Nah, yang ini berarti harus ada F yang lain. Nah, harus ada F yang lain yang sama-sama dengan yang ini, punya kosongnya 1. Berarti dia juga sini. Artinya nanti terbentuk senyawanya menjadi Mg F2. Jadi 1 buah Mg untuk berikatan dengan 2 buah F. Karena si Mg-nya bisa menyerahkan 2, sedangkan si F-nya cuma menerima 1. Berarti harus ada 2 F-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Yang lainnya silakan, ada pertanyaan? Oke, lanjutkan ke bahasan bentuk molekul. Nah, setelah mengetahui ikatan kimianya, kemudian kita akan membahas bentuk molekul. Nah, di sini untuk bentuk molekul ini, di dalam ikatan, itu ada gaya-gaya yang menyertainya. Jadi kalau misalnya di dalam suatu molekul itu ada gayanya, kalau di kimia itu yang pertama ada namanya van der Waals. Van der Waals ini dalam molekul-molekul yang sifatnya polar. Jadi molekul polar yang berikatan dengan molekul polar yang lain, maka di situ ada yang namanya gaya van der Waals atau yang disebut dengan dipol-dipol. Itu berarti gaya yang pertama, yaitu antara polar dengan polar. Yang kedua,
apabila dia terdiri dari molekul nonpolar. Jadi kalau nonpolar berikatan dengan nonpolar, maka di situ gaya yang terjadi adalah gaya London atau dispersi, atau bisa juga dipol sesaat. Kemudian yang ketiga adalah hidrogen akan terjadi kalau atom H berikatan dengan atom F atau atom O atau atom N. HF atau H2O atau NH3. Nah, itu yang punya ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen ini bisa menyebabkan titik didih. Lupa, ternyata belum di share screen ya. Kok pada diem-diem aja sih? Aduh. Oke, ulang. Gaya yang pertama adalah van der Waals. Kalau van der Waals ini terjadi kalau ikatannya berupa molekul polar dengan molekul polar lagi. Jadi polar sama polar berikatan, maka di situ ada gaya van der Waals atau dipol-dipol. Kemudian yang kedua, kalau di situ nonpolar dengan nonpolar, maka di situ ada gaya London atau dispersi atau juga dipol sesaat. Kemudian yang ketiga tadi, ikatan hidrogen akan terjadi apabila hidrogennya berikatan dengan atom F, O, atau atom N. Jadi contoh misalnya kalau HF, kemudian H2O, atau NH3, nah itu berarti punya ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini akan menyebabkan titik didih dari senyawanya akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk menentukan seperti apa sih bentuk molekul. Jadi untuk ikatan kovalen ini, bentuk molekulnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi dianalogikan bentuknya itu seperti ini. Terlalu besar. Nah, di sini yang pertama adalah yang harus kita perhatikan yaitu berapa jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Antara satu atom dengan atom yang lainnya, berapa jumlah ikatannya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom pusatnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bentuknya. Nah, inilah bentuk-bentuk dari senyawa-senyawa kovalen. Kemudian ini sudut-sudutnya, jadi kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau linear itu bentuknya begini, kemudian ada segitiga datar atau segitiga planar itu seperti ini. Kemudian ada bengkok untuk SO2, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada tetrahedral atau tetrahedron, ini untuk CH4 contohnya, di sini bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya, di sini ada berapa nih? Ada beberapa bentuk untuk, nah, sampai dengan di sini ada segi 4 datar. Nah, itu untuk menggambarkan dari senyawa-senyawa kovalen. Untuk materinya berarti sudah selesai di situ. Kita coba langsung masuk ke latihan soal. Ini latihan soal yang sudah Ibu posting di Google Classroom. Ada 2 soal yang Ibu posting di situ untuk ikatan kimia dengan bentuk molekul. Untuk yang hari ini kita akan bahas adalah yang pertama, yaitu menentukan titik didih berdasarkan gaya antar molekul, kemudian menganalisis ikatan hidrogen, menunjukkan gaya antar molekul dengan bentuk molekulnya. Kita akan mulai untuk soal yang pertama. Ibu mau nanya. Iya silakan. Kalau misalkan polar itu Bu, dia udah pasti dipol gitu ya? Atau gimana sih? Yang mana? Yang tadi? Yang polar ya. itu. Ini? Sebentar.
tentang kepolaran gitu. Nah, ini. Heeh. Kenapa? Pertanyaannya gimana? Kalau dia polar gitu, Ya. dia udah pasti dipol gak sih, Bu? Apa gimana? Iya. Jadi ibaratnya dipol itu kayak terbentuk apa namanya ya? Perbedaan elektronegatif atau pengkutuban gitu. Itu kayak dipol itu kayak gitu. Jadi terjadi perbedaan. Itu dipol kalau di bahasa gaya antar molekulnya. Nah, ini salah satunya bisa pakai gaya van der Waals atau bisa juga pakai gaya London. Kalau yang itu, Bu, yang dipol sementara sama dipol induksi misalnya? Ini kalau yang polar sama polar, ini dipol-dipol. Kemudian kalau yang London, nah ini dipol sesaat. Bentar ya, sebentar. Oke, lanjut. Bu, tadi lanjutin ya, Bu. Ya. Kalau misalkan molekulnya sama, berarti dia tuh non-polar kan, Bu? Kalau misalnya tidak punya pasangan elektron bebas, kemudian bentuknya simetris, berarti dia non-polar. Tapi kalau dia punya pasangan elektron bebas dan bentuknya tidak simetris, berarti itu sudah terjadi pengkutuban, terjadi polar. Berarti kalau misalkan kayak yang kayak kelas 11 itu, Bu, yang CH-CH gitu, dia masuknya apa dong? Dipol sama dipol induksi apa dipol-dipol? Yang CH-CH yang gimana? Yang waktu kelas 11 itu, apa sih namanya? Yang kayak ada butenat gitu. Maksudnya gimana sih? CH-CH ke? Enggak, kan gimana ya? Maksudnya tuh kalau misalkan dipol non-polar itu kan dia yang kayak H berikatan sama H. Nah, kalau misalkan yang waktu kelas 11 itu kan yang ada CH gitu, kan dia berikatan C sama H gitu. Oh ya. Berarti dia kalau CH4, contohnya kan misalnya CH4 kan. Nah, ini CH4 itu non-polar. Dia tidak terjadi pengkutuban. Jadi kalau kita gambarkan, kalau misalnya kita gambarkan CH4 kan bentuknya gini. Ini C, kemudian ini H, ini H, ini H. Nah, ini kan. Berarti yang pertama dia tidak punya pasangan elektron bebas. Ya kan? Kedua, dia posisinya juga simetris. Nah, berarti di sini tidak terjadi pengkutuban. Nah, inilah yang disebut dengan non-polar. Tapi kalau tadinya dia kayak ada yang berikatan sama Cl gitu, Bu, misalnya? Nah, beda lagi kalau misalnya HCl misalnya kan, H sama Cl. Nah, ini berarti dia polar. Nah, ini berarti dipol-dipol. Polar. Kalau ini berarti London, kan dia non-polar. Kenapa kalau misalnya dia bentuknya kayak C strip H doang gitu, Bu, dia non-polar? Dilihatnya semua ini dalam satu senyawa ini, dalam bentuk molekulnya. Kan bentuk molekulnya dia tidak punya pasangan elektron bebas. Kemudian dia bentuknya simetris. Nah, kalau ini dia terjadi perbedaan elektronegatif. Ini kan dia lebih elektropositif, sedangkan si Cl-nya lebih ke elektronegatif. Berarti di sini sudah ada perbedaan elektronegatif, artinya sudah terjadi pengkutuban atau yang kita sebut dengan polar. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi itu bukan CH4 tapi cuma CH gitu, berarti dia juga polar kan? CH kan nggak ada senyawanya. Oh, iya. Minimal adanya CH4 kan, mulai dari metana, etana yang kayak gitu. Oh,
Iya, oke deh. Makasih, Ibu. Oke. Ya, ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke soal? Ibu, kalau bentuk-bentuk molekul itu kita ngafalinnya gimana ya, Bu? Ya, ini dihafalin ya. 2, 0, linear. 3, 0, segitiga planar, gitu. Oh. Jadi ngapalinnya dari pasangan ini, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, kemudian bentuknya. Itu aja yang di ini. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, kita coba aplikasi ke soalnya ya. Nah, di sini ada soal nomor 1 nih. Diketahui konfigurasi elektron untuk Si, di situ konfigurasinya adalah terwakili oleh Ne, kemudian 3S2, kemudian 3P2. Kemudian untuk unsur F diwakili oleh helium, kemudian 2S2, kemudian 2P3. Jadi bisa dikatakan bahwa silikon ini jumlah elektronnya ada 14. Karena neon itu kan berarti 10, kemudian ditambah dengan 4, jadi 14. Sedangkan si fluor ini, helium itu 2, berarti ditambah berapa ini? 2, kemudian 4, kemudian ditambah 5, jadi 7. Nah, di sini kalau kita buat dulu strukturnya, jadi kalau kita buat strukturnya, nah kalau mau menentukan bentuk molekul berarti harus bikin dulu struktur Lewisnya, gitu kan? Pertama kita lihat Si. Berarti kan si Si ini jumlah elektronnya ada 14. Berarti 2, 8, 4. Sedangkan F di situ jumlah elektronnya 9, berarti 2 sama 7. Nah, kita buat dulu Si-nya. Si-nya di sini punya 4. Kemudian F-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, berarti dengan bentuk yang seperti ini, kita lihat nih di sini. Pertama kita lihat pasangan elektron berikatan. Ya kan? Yang akan membentuk ikatan itu adalah yang ini. 1 silang, 1 titik. 1 silang, 1 titik. Berarti ada 4. Jadi 4 elektron ikatan. Nah, berarti yang di sini. Arahnya 4 elektron ikatan. Kemudian, apakah terdapat pasangan elektron bebas? Nah, pasangan elektron bebas yang kita lihat adalah yang di sini nih. Yang di atom pusatnya. Ternyata dia tidak punya pasangan elektron bebas. Semua elektron terluarnya dipakai untuk berikatan. Berarti di sini kita lihat di sini yang PeB-nya 0. Nah, inilah ikatannya 4, PeB-nya 0, berarti namanya adalah tetrahedral. Berarti dengan struktur Lewis seperti ini, kurang lebih bentuk molekulnya begini. Jadi ini hampir sama dengan CH4. Nah, di sini SiF itu bentuknya tetrahedral sama dengan si CH4. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang C, tetrahedral. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah yang ini. Oke, nomor 2 silakan dibaca oleh Andriza. Iya, Bu. Andriza nomor 2 silakan. Perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut T, He2, S2, 2P2, Q, Ne, 3S3, 3P5. Bentuk molekul yang terjadi 3S2, antara 3S2, 3P5. 3P5. Bentuk molekul yang terjadi antara 2 unsur jika berikatan sesuai aturan oktet adalah tetrahedral juga ya, Bu? Nah, ternyata kalau si T ini, kalau kita lihat elektronnya, dia jumlahnya ada 6. Berarti 6T. Kemudian kalau Q itu berarti dia jumlahnya 17.
Nah, sama aja langkahnya seperti ini. Ini 2. 2 sama 4. Yang ini 2, 8, 7. Nah, ini ternyata sama elektron valensinya. Berarti nanti hasilnya juga akan sama. Jadi nanti bentuknya T, Q-nya di samping dan di atas bawah. Ini sama juga, bentuknya adalah tetrahedral. Lanjut nomor 3. Nomor 3 silakan oleh absen 3, Alan. Ya, Bu. Perhatikan grafik titik didih beberapa senyawa hibrida golongan dari 4A, 5A, dan 6A. Senyawa yang mengandung ikatan hidrogen antar molekulnya adalah nomor apa maksudnya? Oke. Dia dalam satu periode. Berarti kan? 4A, Iya, Bu. kemudian 5A, kemudian ke 6A. Nah, kita lihat titik didihnya. Seharusnya kalau titik didih itu kan cenderung naik gitu ya. Dari dalam satu periode, berarti dia cenderung gambarnya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita buat grafiknya, berarti cenderung naik. Nah, relatif naik gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat Cenderung naik ya, Bu ya? di soal nomor 3 itu kan ada 3 grafik kan, ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Kira-kira dari ketiga grafik itu mana yang tidak sesuai dengan ini? 1, 2, sama 3, 4. Bukannya turun ya, Bu ya? Nah, 1, 2 ternyata bentuknya kan malah dari atas ke bawah kemudian naik lagi kan. Kemudian 3, 4 juga sama, dari atas ke bawah kemudian naik. Nah, kalau yang bawah 5, 6, nah ini relatif sama gitu kan. Seperti ini. Nah, berarti di manakah letak si ikatan hidrogennya? Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih menjadi lebih tinggi. Nah, 56, Bu ya? 6, Bu. Nah, inilah posisi ikatan hidrogennya. Kan harusnya ada di bawah kan? Ujung awalnya kan harusnya sebenarnya di bawah, kemudian naik kan. Tapi ternyata ini malah naik dulu, kemudian baru turun. Nah, berarti di sinilah ikatan hidrogennya. Karena dia lebih tinggi titik didihnya. Berarti di situ kalau kita lihat angkanya adalah 1 dengan 3. Ini nomor 1, yang ini nomor 3. Nah, inilah adanya ikatan hidrogen. Sehingga dia menyebabkan titik didihnya lebih tinggi. Padahal seharusnya kan di bawah nih, kayak ini. Baru naik. Kalau ini kan dari tinggi dulu, kemudian turun. Oke, bisa dipahami? Lanjut nomor 4. Silakan dibaca oleh nomor 4 dari bawah, Rifki Rahmanda Putra. Ki, nomor 4, Ki. Perhatikan ilustrasi dari triklorometana CHCl3 berikut. Gaya dipol saat ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yang mana? Apakah jawabannya 1, 2, 3, 4, atau 5? Kalau dipol itu kan antar molekul, berarti manakah yang menunjukkan gaya antar molekul? Ditunjukkan dengan nomor berapa? Yang menghubungkan antar molekul 3 berarti bukan, Bu? nomor berapa? Nomor? 3 bukan, Bu? Nomor 3. Iya. Ya kan? Nomor 3 itu dia menghubungkan antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, disitulah terjadinya gaya antar molekul. Jadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 berarti Alifah Widi.
Nomor 5, Wid. Baca soalnya, Wid. Perhatikan notasi unsur berikut 9L dan 5M. Jika kedua unsur tersebut berikatan, bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah... Bentuknya apa, Wid? Nggak tahu. Antara 9L dengan 5M. Teman-teman yang lain yang sudah membuat strukturnya, Segitiga bukan, Bu? Datar. segitiga datar. Hah? Oke. Iya nggak ya? Segitiga datar apa segitiga piramida? Piramida, Bu, saya. Iya, piramida. Oke. Kita lihat di situ 9L sama 5M. Berarti kalau 9, 2 sama 7. Kalau 5 berarti 2 sama 3. Berarti kita buat di sini si M. Kita buat elektron terluarnya. Kemudian mengikat L. Nah, seperti ini. Berarti ada 3 buah ikatan. Kemudian tidak ada pasangan elektron bebas. Datar berarti ya, Bu? Nah, berarti hasilnya datar. Oh. 3 pasangan elektron ikatan, kemudian 0 pasangan elektron. Berarti segitiga planar. Planar itu datar. Jadi jawabannya adalah segitiga datar. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 6. Ke Regita. Bentar Bu, saya belum buka soal. Oh iya. Oke deh. Ya, nomor 6. Jika atom 4X dan 17Y berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah Oke. 4 dengan 17. Berarti 2 sama 2. Kemudian 2, 7. 8, 7. Berarti kita gambarkan X-nya Linear. seperti ini. Kemudian dia Y-nya begini. Nah, berarti, Linear. nah, apakah dia punya pasangan elektron bebas? Tidak. Tidak. Jadi, Non-polar. nah, berarti jawabannya adalah yang E. Mana? Oke, berarti ya, linear dan non-polar. Bu. Oke. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 silakan oleh siapakah? Gevira. Nomor 7. Konfigurasi elektron dari unsur D dan E. D sama dengan He 2s2 2p5, E sama dengan Ne 3s2 3p3. Rumus kimia dan bentuk molekul yang terbentuk jika kedua unsur tersebut berikatan adalah... Apa jawabannya, Vira? Bentar, Bu, belum buat. Oke. Ada D, nomor atomnya berarti 9. Kemudian ada E dengan nomor atomnya berapa tuh? 10 sama 15. 15. Nah, berarti 2 sama 7? 7. 285. Nah, berarti kita bikinnya E, kemudian dia mengikat 5. Tetra ya, Bu? Nah. Salah nih. Ini D, Tetra. D. Planar. Berarti 5. Ada 5 tuh. 5 pasangan elektron ikatan tanpa pasangan elektron bebas. Bagaimana bentuknya kalau ada 5? Nah, di sini 5. Nih, 5 dan 0. Segitiga tapi piramida. Atau kalau di sini piramida trigonal. Nah, itu kalimatnya sama. Jadi segitiga piramida bentuknya kurang lebih begini. Jadi ada 5 di sini, dia mengikat 5 buah elektron, 5 buah ikatan kovalen.
Kemudian tanpa pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Ini yang disebut dengan segitiga di piramida. Senyawa yang terbentuknya berarti di sini ada ED5. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nomor 8, silakan dibaca oleh Nariswari. Nomor 8. Diketahui X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, dan Z berturut-turut 6, 7, dan 8, pernyataan berikut yang paling tepat adalah Di situ unsurnya adalah X, Y, Z. Kemudian nomor atomnya diketahui adalah 6, 7, 8. Berarti kalau kita simpulkan, maka X itu adalah karbon, sedangkan Y itu adalah nitrogen, dan Z itu adalah oksigen. Jadi kalau kita lihat dalam sistem periodik, 6, 7, 8 itu posisinya adalah karbon, nitrogen, sama oksigen. Dia membentuk XH4, berarti CH4, kemudian YH3, berarti NH3, kemudian H2Z, berarti H2O. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat adalah yang mana? Berarti kita akan membandingkan antara CH4, NH3, dengan H2O. Kalimat yang pertama atau yang A. XH4 berarti CH4 lebih polar dibandingkan YH3 atau NH3. Benar nggak sih ini polar? Enggak. Salah. Justru dia adalah non-polar. Non-polar. Bentuknya kan gini. CH4. Iya. Nah, berarti dia sangat non-polar. Tidak ada kutub di sini. Bentuknya pun simetris. Kemudian NH3. N hanya 3. Kemudian karena N itu jumlah elektron terluarnya adalah 5, berarti di sini dia punya pasangan elektron bebas. Berarti ini disebut juga polar. Kalau H2O berarti bentuknya begini. Nah, karena di sini terdapat 2 pasangan elektron bebas, ini akan menyebabkan dia akan mendorong si ikatan antara H ini. O dengan H ini. Jadi bentuknya untuk H2O ini bentuknya kalau kita gambarkan itu bentuknya kurang lebih seperti ini nih. H2O, mana nih H2O? Oh, di sini nggak ada contoh H2O ya. Yang pakai 2. Ada, Bu, yang bengkok. Nah, ini nih. Nah, ini bentuk H2O. Jadi dia agak ke bawah. Si H-nya itu agak ke bawah. Nah, karena di sini ada elektron bebasnya. 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari kalimat A, B, C, D, E, untuk soal nomor 8, yang pertama itu sudah salah, karena CH4 itu nonpolar. Berarti A salah. Yang kedua, YH3 lebih polar dari H2Z. NH3 lebih polar dibandingkan H2O. Betulkah? Salah. Kenapa salah? Lebih banyak polaran yang O. Nah, lebih banyak. Di sini, dengan pasangan elektron bebas yang lebih banyak, berarti kepolarannya lebih besar dibandingkan dengan yang NH3. Jadi justru di sini H2O lebih polar dibandingkan NH3. Kemudian, yang C-nya, H2Z lebih polar dibanding XH4. Atau H2O lebih polar dibanding CH4.
Nah, betul dong. Ini kan polar, ini non polar. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D, YH3 senyawa paling polar. Oh, sudah jelas tadi. Kalau yang paling polar adalah yang H2O. Kemudian yang E-nya, H2Z adalah tidak polar. Salah, harusnya adalah polar. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9, silahkan ke Nicholas Tarigan. Tuh, mana suaranya? Menghilang. Bentar, Bu. Oh, bentar. Mana Nicholas? Nggak tahu saya, Bu. Ini soalnya? Oke, lanjut ke Irzan. Nomor 9, Irzan, coba tolong dibaca soalnya. Gas LPG campuran C38 dan C4H10 dapat dicairkan pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Hal ini terutama disebabkan adanya interaksi Yang mana jawabannya, Zan? Tadi kalau hidrokarbon itu dia termasuk senyawa yang non-polar. Berarti kalau non-polar, gaya apa yang terjadi? Hello? Hello, hello. Nomor 9 jawabannya apa? Kalau non-polar berarti? London bukan sih, Bu? Dibuka lagi. Yang Bentar, Bu. non-polar itu apa? Bentar, Bu. Stilo. Yang non-polar apa? London. London. Bu. Jadi di situ jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 10. Nomor 10 silahkan ke Yaslin. Yaslin silahkan nomor 10. Sudut ikatan pada molekul H2O adalah 105,5 derajat, bukan 109,28 derajat, sebagaimana dimiliki oleh CH4. Sebab molekul H2O mempunyai sepasang elektron bebas, sedangkan CH4 tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Oke. Sudut ikatan pada molekul H2O adalah 105,5, bukan 109. Nah, di situ alasannya molekul H2O mempunyai sepasang elektron bebas, sedangkan CH4 tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Coba perhatikan kalimat yang pertama, apakah jawabannya benar? Apakah sudut H2O itu 105,5? Iya, Bu, tadi kalau nggak salah. Kemudian apakah CH4 109? Ya, benar. Betul. Kemudian alasannya, apakah H2O mempunyai sepasang elektron bebas? Iya, punya. Ini dong, berapa pasang? 2. Nah, jadi seharusnya bukan sepasang elektron bebas, tetapi 2 pasang elektron bebas. Oh. Kalimat pertama benar, tetapi kalimat yang kedua salah. Nah, di situ seharusnya H2O itu punya 2 pasang elektron bebas. Terakhir, nomor 11. Oh, sudah lewat waktunya, sudah 12.37. Nomor 11. Michael, nomor 11. Ya, Bu. 10.
13. Perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y berikut. X sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 5. Jika kedua unsur tersebut berisi nyawa, rumus kimia yang mungkin terjadi dan bentuk molekul senyawa yang benar adalah, bentar Bu. Ada X dengan Y, berarti kalau kita jumlahkan, nomor atom X-nya adalah 15 ya. 15. Berarti kalau Y-nya Y-nya 17. 17. Berarti kalau 15, 285. Kalau 17, 287. Yuk. Bagaimanakah bentuknya? Mana? A, B, C, D, E? B ya Bu. Jawabannya adalah yang D. X, Y, 5. Ah, iya. Elektron terluarnya 5 kan? Berarti si X-nya ini, si X-nya itu kan punya elektron terluarnya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti diikat oleh si Y. Sini. Nah, gitu. Bu Ika mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau itu kenapa nggak Y-nya, Bu, yang di dalam? Kenapa bukan? Y-nya yang di dalam. Kan itu X-nya, Bu, yang di... Oh, atom pusat. Nah, atom pusat itu jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan atom ikatan. Jadi yang diikat itu jumlahnya lebih banyak. Contoh misalnya H2O, berarti atom pusatnya itu si O, karena jumlahnya cuma 1. Hanya ada 2 gitu. Makasih, Bu. Ya. Kemudian sebentar, nomor 11. Tunggu. Benar nggak sih jawabannya itu? Ada yang punya jawaban lain nggak? Ntar dulu, jangan-jangan Ibu salah. 285. 1. Aduh. Untuk yang X-nya, di situ dia jumlahnya 15. Berarti 285. Kemudian Y-nya 17. 287. Berarti kalau X-nya 1, 2, 3, 4. Oh, ke sini ya. Kemudian si Y-nya di sini ya. Ya nggak sih? Nah, berarti yang mana bentuknya? X, Y, 3. Oh, berarti bisa yang B, bisa yang D. Dia kan P ya, oh iya. Berarti boleh B, boleh D itu jawabannya. Kalau yang menurut oktet, berarti kita ambilnya yang ini. Yang jawabannya B, XY3. Tapi masih bisa juga dia membentuk XY5. Oh, kok gitu, Bu? Jadi kalau misalnya dalam pembentukan senyawa, itu ada kemungkinan terbentuknya senyawa itu bisa lebih dari 1. Contoh misalnya S dengan O. Dia bisa membentuk SO2, bisa membentuk SO3 gitu. Jadi sekian persen terbentuk SO2, sekian persen terbentuk SO3. Begitupun dengan yang ini. Jadi si P ini, dalam hal ini kan untuk X ini, dia kan sebenarnya atomnya adalah atom fosfor. P. Jadi bisa membentuk PCl3, bisa juga PCl5. Tapi kalau PCl5 itu kan berarti dia penyalahgunaan dari aturan karena jumlah elektronnya jadi 10. Tapi bisa juga dia masih bisa terbentuk PCl5. Oh, Ibu, terus makainya kapan aja, Bu? Itu kan ada 2. Terus cara nentuin kapan makainya gimana? Nah, sebenarnya kalau yang lebih tepat itu justru yang ini. Karena dia kan sesuai dengan oktet. 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kalau ini sih sebenarnya namanya penyimpangan, tapi bisa juga terbentuk. Cuman memang
lebih mudah untuk membentuk PCl3 dibandingkan dengan PCl5. Jadi jawabannya kita ambil yang XY3 aja supaya yang lebih sesuai aturan oktetnya. Oke, sudah 12.43 nih, sudah lewat dari jatahnya. Ada pertanyaan dari nomor 1 sampai 11? Bu, saya mau nanya, Bu, yang nomor 3 tadi. Nah, Misalkan yang ditanya sebaliknya gimana, Bu? nomor 3 itu yang mana? Yang tadi, yang suhu. Apa namanya? Ikatan hidrogen ya? Iya. Maksudnya sebaliknya gimana? Ini misalkan yang ditanya ikatan hidrogen tuh kan tadi yang di atas ya, Bu? Ya. Misalkan yang di bawah tuh ditanya ikatan apa, Bu? Apa nggak ada? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Itu kan seharusnya kan si grafiknya itu naik kan? Nah, Iya. kita lihat yang grafiknya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kan memang seharusnya dari bawah ke atas. Nah, jadi karena yang atas dengan tengah itu grafiknya melenceng gitu dari atas dulu. Nah, berarti di situ ikatan hidrogennya gitu. Maksudnya. Oh, iya. Kasih, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oh ya, Bu, oktet tuh harus 8 ya, Bu? Ya, oktet 8, duplet 2. Oh iya. Ya, Bu. Silakan, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan, kalau ternyata tidak ada PM, berarti masih kita lanjutkan di minggu depan lagi. Karena minggu depan kan kita ujian PAS ya. Jadi kita belum tahu apakah ada PM atau enggak. Tapi untuk materinya kita masih melanjutkan untuk yang ini ya, untuk ikatan kimia, kemudian dengan bentuk molekul. Oke, terima kasih Rifki yang sudah menjadi host untuk membantu. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Ada yang belum di absen? Duh, kok sekarang tinggal 32? Pada kemana ini? Yang tadi belum absen, Deori? Deori tidak ada? Kemudian Raffi Hafiz? Bu. Oh, ada. Jadi ada. Safa? Adakah Safa? Deori ada. Deori suaranya. Jaringannya ya. Safa ada? Hadir, Bu. Ada. Berarti satu orang tadi yang belum ini. Oke. Dari awal sampai akhir, Ibu mohon maaf barangkali ada kalimat yang kurang berkenan atau penjelasan yang